Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Amma ba'du. Seburuk apapun kondisi negara kita, ya, sekarang mulai bencana-bencana yang sengaja dibuat oleh manusia. Indonesia ini segala macam orang ada. Kita masih patut bersyukur ada orang-orang yang tidak membiarkan hal ini. Jadi kalau kita mau main capek-capean ya, kita aja yang nonton udah capek melihat keadaan Indonesia itu. Dalam pengertian capek itu ya kita punya harapan, patah lagi, kita punya harapan, patah lagi. Apalagi yang berjuang, kan seharusnya begitu ya. Yang nonton aja capek, apalagi yang jadi pemerannya begitu. Tetapi alhamdulillah tidak semua orang itu sepesimis orang-orang yang pesimis. Jadi orang-orang yang berjuang itu masih ada saja. Dan sedikit banyak itu mengganggu terhadap korupsi yang masif berlaku di Indonesia ya. Sedikit banyak. Jadi harapan itu selalu ada. Di Indonesia ini sebetulnya cukup satu orang untuk merubah suasana ya, untuk merubah situasi itu cukup satu orang saja. Satu orang jujur nempel jadi Kapolri misalkan, selesai itu perkara. Satu orang jujur misalkan dia nempel jadi hakim, selesai itu perkara. Dan kita patut sedikit berbahagia begitu, masih ada harapan terutama di lembaga-lembaga non eksekutorial seperti KIP dan PTUN. Nah, yang akan kita saksikan sekarang adalah perjuangan untuk menjatuhkan Gibran lewat aturan-aturan korup yang mengajukan dia menjadi wakil presiden melalui PTUN. Yang berjuang itu sekarang bukan pion ya, garda terdepannya. Sebagai simbol begitu, ini adalah Prof. Denny Indrayana. Yang mana sebelumnya sudah ada Pak Subhan Palal, juga sudah ada Bu Mercy. Nah, saat Bu Mercy ini tidak terlalu booming kan, masuk Denny Indrayana, lah baru nih seru. Ayolah, mudah-mudahan Mas Roy Suryo segera selesai. Kita kita beri semangat. Mudah-mudahan lepas dari kasus kriminalisasinya Roy Suryo dan Dr. Tifa. Karena kalau sudah, ini akan menjadi kekuatan bersatu lagi, baik lagi, bagus lagi. Kita akan saksikan dulu ini dari PTUN ya, yang mana sayembara katanya sekarang sudah sampai 3 miliar. Waktu terakhir saya bikin video, saya bilang 2 miliar. Ternyata udah 3 miliar. Saya sekarang bilang 3 miliar, mungkin udah jadi 4 miliar. Kita saksikan saja ini. Tolong disampaikan perkembangan sayembara tersebut dan apakah dengan petun ini diterima, gugatan ini diterima, sayembaranya menurut Prof. Denny akan jadi 10 miliar atau 100 miliar. Silakan. Baik, terima kasih Mas Michael. Sebelum ke sayembara, saya barangkali masuk ke beberapa poin terkait perkara ini ya. Yang perlu dipahami oleh khalayak, perkara ini menggugat keputusan tata usaha negara surat keterangan penyetaraan ijazah atau pendidikan lah dari Mas Gibran yang oleh surat keterangan itu disampaikan setara dengan SMK. Jadi itu objeknya. Kalau itu dinyatakan batal, tidak sah dan seterusnya, berarti memang ini menjadi problem. Problemnya bukan hanya dari sisi surat keterangannya, tapi bisa juga berpengaruh kepada keabsahan pencalonan Gibran Raka Buming Raka, bukan hanya pada saat di Wali Kota Solo, karena surat keterangan digunakan di sana, tapi juga di pencalonan Wakil Presiden 2024. Jadi memang ini menjadi perkara yang punya bobot politis, tetapi pada kesempatan hari ini kita menegaskan ini adalah langkah-langkah yuridis. Dan itu yang kemudian harus ditegaskan di hadapan persidangan. Karena yang perlu diantisipasi Ibu Mercy dan kuasa hukum dan kita semua masyarakat dalam perkara yang relatif sama, pasti berbeda, yang diajukan oleh Pak Subhan misalnya, peradilan mengatakan ini bukan kewenangan mereka karena terkait dengan pemilu. Nah, kalau arahnya ke sana, tentu saja itu
lebih ke arah sengketa hasil, sengketa pemilu, yang memang secara undang-undang tata usaha negara bukan kewenangan peradilan tata usaha negara. Tetapi yang lagi-lagi ingin ditegaskan pada kesempatan kali ini adalah ini terkait dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh kementerian. Dalam hal ini Dirjen, yang namanya tadi ganti-ganti melulu. Jadi saya juga sekarang ada pendidikan khususnya lagi. Yang Nama Dirjen tentu ganti saja melulu. harus di sana cara melihatnya. Prosedurnya benar tidak, berwenang tidak, yang tanda tangan, dan seterusnya. Itu semua yang menjadi objek dari gugatan kali ini. Kalau kemudian nanti ada kompetensi absolut, bukan kewenangan peradilan tata usaha negara, kemudian tidak sempat pembuktian, tentu kita menyayangkan itu. Karena akan sangat tidak sesuai dengan rasa keadilan kalau forumnya kemudian yang disoal. Ini kita bukan menyoal sengketa hasil atau sengketa pemilu. Ini betul-betul tentang surat keterangan yang terkait dengan penyetaraan pendidikan yang katanya SMK-nya Mas Gibran. Memang terkait dengan Gibrannya, tapi surat keterangannya sebenarnya menjadi objek. Jadi kita tentu berharap ini masuk ke pokok perkara dan menjadi penting untuk menghadirkan Gibran sendiri, karena dia pasti adalah pihak yang bisa memberikan keterangan sejauh mana surat keterangan itu valid, absah, sesuai prosedur, dan memang diterbitkan secara aturan main yang berlaku. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua. Baik, sebentar, satu itu dulu ya, bahwa harus diingat di sini step by step. Step pertamanya itu sebelum menggugurkan atau mendelegitimasi Gibran sebagai Wapres, step pertamanya itu adalah surat keterangan penyetaraan. Yang mana tadi penyetaraannya itu kan SMA tuh. Itu sudah fix kalau di kita di dalam negeri. Yang dimaksud adalah SMK, madrasah aliyah, paket C, itu sudah jelas. Atau misalkan ada sekolah-sekolah alam itu ya, yang mendapatkan muadalah, pesantren-pesantren salaf yang mendapatkan muadalah, itu yang dimaksud setara. Lah si Gibran mah nggak masuk salah satu pun dari mana yang disebutkan tadi begitu. Dan itu bisa menjadi first step. Nanti kedua ketiganya akan lebih seru lagi. Cuman ini kuncinya. Tadi juga sempat disinggung ya, ada nama Dirjen yang ganti melulu. Ini sudah pelanggaran di dalam tata usaha ya. Kita lanjutkan nih, administrasi. Apa boleh buat, saya mesti masuk juga ke persoalan-persoalan etika bernegara kita. Tadi etika pendidikan sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Bu Mercy. Etika konstitusi kita tentu sudah sangat dirusak dalam proses semacam ini. Putusan 90 Pak Manusman untuk ponakan Gibran sudah diulas panjang lebar. Yang masih tidak diketahui khalayak sudah kita coba sosialisasikan adalah kalau ternyata surat keterangan ini memang problematik, itu bukan berarti beliau Mas Gibran misalnya memenuhi syarat karena sudah ada peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 pasal 18 ayat 3 yang itu menggibran banget gitu. Jadi kalau putusan 90 itu menggibran untuk syarat umur, maka putusan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 pasal 18 ayat 3 itu menggibran untuk syarat pendidikan. Karena dikatakan kalau Wapres tidak bisa menunjukkan bukti lulus SMA atau sederajat karena sekolah di luar negeri, itu dikecualikan dan cukup menunjukkan sekolah atau kelulusan pendidikan tinggi. Ya, Mas Wapres pernah menunjukkan S1-nya waktu wali kota Solo, jadi kelihatannya itu menjadi exit strategi. Kalau ternyata memang Gibran tidak memiliki bukti kelulusan pendidikan setara SMA. Nah, itu poin kedua. Poin ketiga tentang sayembara. Sayembara sudah berjalan 10 harian ya lebih, dan sekarang angkanya sudah di lebih dari 1 miliar. Ya. Per pagi tadi sementara adalah 1.263.750.000 rupiah. Oke, baik, itu 2 hari yang lalu ya. Sekarang katanya sudah 3 miliar. Atau saat saya ngomong ini mungkin sudah 4 miliar. Ya. Ini menunjukkan memang banyak yang ingin terlibat. Dari awalnya cuman saya beri 100 juta, sekarang sudah naik 1.200%. Benar ya? Nanti salah seperti Pak Prabowo, salah hitung lagi. Tapi insya Allah sudah benar. Ya, jadi lebih dari 12 kali, artinya lebih dari 1.200%. Dan karena sudah banyak yang berminat, supaya tidak disalahartikan, awalnya saya agak tertutup, tapi sekarang karena banyak yang ingin bergabung, saya buka.
Karena itu sekarang siapapun yang ingin menyumbang, tolong kirim WhatsApp ke nomor, ini sekarang saya buka nih, 0852 8971 4823. Ya, Saya ulangi ya. Ini WhatsApp-nya ini sudah di hack ya, sudah diretas tuh. Begitu si Jokowi memainnya. Diretas terus. Aduh. 0852 8971 4823. Berikan di situ identitas supaya teridentifikasi memang bukan orang yang main-main. 2, penyumbang tetap dirahasiakan. Namanya tidak kita sebut karena barangkali ada yang tidak ingin terpublikasi. Kecuali kemarin teman-teman FPP TNI, Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu terbuka menyumbang 100 juta. Dana tidak perlu ditransfer. Jadi teman-teman tanya nomor rekening saya berapa, enggak. Ini bukan pengumpulan dana. Jadi sekaligus mengklarifikasi ya. Dana tidak ditransfer. Disimpan saja. Insya Allah nggak perlu. Karena kayaknya ijazahnya juga nggak ada gitu. Jadi disimpan, tapi saya tetap minta nanti ada staf saya yang akan meminta surat pernyataan untuk memang menyumbang sebesar berapa. Baik, sebentar. Ini sepertinya perlu ada konglomerat yang concern terhadap permasalahan Gibran untuk mengeluarkan uang sekiranya misalkan 10 miliar gitu ya, atau 100 miliar atau 100 atau 1 triliun misalkan. Toh memang nggak bakalan ada juga ijazahnya. Tapi ini kan akan lebih menarik fokus ya ke dalam permasalahan ini. Karena saya melihat anak-anak muda itu mereka belum ngeh sebesar apa permasalahan Gibran jadi wapres ini. Sampai anak-anak UI itu kok masih mau diajak sama Gibran pergi ke NTT. Itu menyedihkan sebetulnya. Jadi the weight of this case ya, besaran kasus ini sebetulnya besar sekali. Hanya saja para aktivis, katakanlah aktivis junior ya atau amatir itu masih belum bisa melihat besarnya kasus ini. Kalau misalkan ini sudah terlihat besar oleh mereka, kemudian didorong ya oleh para adik-adik mahasiswa, itu sepertinya akan sangat bagus sekali. Dan kenapa perlu konglomerat untuk misalkan mengumumkan saya ikut andil dari sayembara ini sebesar 1 triliun misalkan, ya supaya orang percaya memang duitnya ada. Ya kalau dari Agurut 3 Garut 1 triliun nggak bakalan ada ya. Ini setelah Denny Indrayana mengumumkan sayembara, saya kan langsung tuh nambah 50 juta begitu. Itu langsung saya umumkan. Nah, kalau 50 juta mah adalah mungkin ya besok lusa, kalau nggak ada saya minjem dulu. Kita lanjutkan nih. Ini kalau nanti ada komitmen-komitmen yang perlu dilakukan, maka jelas ada dasarnya gitu. Jadi sekali lagi dana tidak perlu ditransfer. Ini bukan pengumpulan dana, ini adalah upaya kita untuk melakukan gerakan sosial. Gerakan legal sudah dilakukan, sudah berkali-kali, gugatan ke PT UN, gugatan ke PN, gugatan ke KIP, dan berbagai macam langkah hukum lainnya. Kandas terus. Maka ini adalah gerakan sosial yang tidak kalah penting, karena di tengah hukum yang biasanya tidak berfungsi dengan baik, hukum yang bisa diintervensi oleh kuasa, bisa dibeli oleh dana, maka langkah-langkah inovatif perlu dilakukan. Ini adalah cara kita untuk melakukan perlawanan dengan cara-cara yang barangkali tidak biasa-biasa saja. Sayembara adalah gerakan sosial kita sebagai bentuk kepedulian kita, dan siapapun yang kemudian ingin terlibat sekarang sudah saya buka kesempatannya, tapi jangan disalahartikan ini pengumpulan dana, apalagi kepada saya. Makanya dana tidak perlu ditransfer, disimpan saja. Pada saatnya saya pikir tidak perlu juga karena ijazahnya kelihatannya masih gaib bin raib gitu. Tidak, saya teruskan dulu tentang ini teman-teman, dan saya cukup, dan kemudian kita dukung apa yang sedang diperjuangkan oleh Ibu Mercy dan tim penasihat hukum. Kita lihat perkembangannya. Lagi-lagi kita perlu jaga jangan dibelokkan ini menjadi sengketa pemilu mengarah ke Mas Gibran. Ini adalah sengketa surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara. Di situ letak kompetensi. Peradilan Tata Usaha Negara jelas mempunyai kompetensi untuk menyidangkan perkara ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selesai ya. Itu singkat saja dari
Prof Denny Indrayana. Nah, yang jadi menarik proses upaya saya katakannya bukan proses ini, upaya untuk mengurangi cengkraman keluarga nista itu di Indonesia itu akan selalu ada ya. Karena begini, kalau masalah intention, masalah niat itu tidak menjadi soal ya dalam permasalahan ini. Jadi yang satu mengatakan ini adalah intensinya politik, saya bodoh amat. Yang jelas substansi permasalahannya itu ada. Nah, kalau misalkan dia substansi permasalahannya ada, kemudian masuk di situ orang-orang yang berpolitik, masa kita menjadi mengabaikan substansi permasalahannya? Jadi kalau misalkan ada tindak pidana di situ, misalkan kriminal ya, kemudian tindak pidana kriminal ini tersembunyi karena yang melakukannya adalah orang yang berkuasa. Kemudian lawan politiknya itu ingin menggunakan kasus tindak pidana kriminal ini yang tidak kunjung diungkap untuk mengungkap dan sekaligus untuk menggebuk lawan politiknya, ya kita mah dukung aja begitu. So what, gak ada masalah. Ya gak ada masalah. Nah nanti kalau misalkan si pelaku politik ini pada akhirnya memiliki cacat yang lain dan ada permasalahan yang lain yang merugikan bangsa dan negara, ya kita persoalkan lagi begitu. Jadi permasalahannya bukan ini permasalahan politik atau bukan, substansi permasalahannya ada. Indonesia ini oleh keluarga laknat gorong-gorong itu ini dipakai seolah-olah milik mereka dan senantiasa cara bermainnya itu cara bermain premanisme. Makanya nomor WhatsApp yang tadi itu sudah diganti sekarang ya oleh Denny Indrayana. Kenapa? Ya karena kena hack. Ya siapa yang nge-hack? Masa yang hack dari orang yang kontra sama keluarga laknat gorong-gorong Solo itu. Demikian ya, mudah-mudahan termul lah Jokowinya sajalah ya. Jokowi dan keluarga Bani Gorong-Gorong termasuk yang mendukungnya itu cepat-cepat habis, musnah, terhapus dari Indonesia ini. Untuk Anda yang bukan termul, wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.